Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita balik ke podcast obrolan santai antar kita. Di episode 4 kali ini kita kedatangan tamu yaitu alumni dari SMA Ihsan Cendekia Al-Kausar yang merupakan alumni dari angkatan Famastras yang merupakan angkatan ke-15. Nah, sebelum lebih lanjut mari kita mengenal dulu nih siapa sih sosok kakak ini? Langsung aja kali ya. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ahmad Zaki Ramadan, biasa dipanggil Zaki. Aku dari angkatan 15, sekarang aku kuliah di jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Universitas Padjadjaran. Unpad berarti kayak? Iya benar banget. Nah, bagi yang belum tahu, Kak Ahmad Zaki Ramadan ini saya panggil Kak Zaki aja. Boleh. Nah, Kak Zaki ini merupakan ketua OSIS dari SMA Cendekia Al-Kausar pada periode 2021. Nah, uniknya itu pada tahun sebelumnya itu bukan disebut ketua OSIS, namun strukturalnya itu kepresidenan. Nah, untuk kepresidenan itu kayak gimana sih Kak? Kan waktu itu emang ada sempat perubahan struktur. Nah, itu apakah ada masalah atau bagaimana? Oke, mungkin sedikit cerita ya. Ya. Ini mungkin agak beda dikit. Kalau sekarang dan sebelum periode aku tuh mungkin disebutnya ya ketua OSIS ya, dan ke bawahnya tuh kayak kepala departemen segala macam. Tapi kalau tahun aku tuh jatuhnya presiden dan kementeriannya itu membawahi unit siswa atau ekskul ya, unit ekskul. Misalkan ada kementerian olahraga itu membawahi ekskul panahan, futsal, basket dan lain sebagainya. Jadi ekskul-ekskul itu dimasukkan ke dalam struktural OSIS kayak gitu. Oh, berarti kurang lebih tuh strukturalnya kayak pemerintah sekarang gitu ya? Benar. Nah, terus uniknya itu, setahu saya kan karena waktu saya SMP ya, pada tahun itu SMA sama SMP itu dicampur kayak? Oh iya benar. Ya kan? Karena ada struktural dan kebetulan wakilnya itu Zaki juga. Iya, Zaki. Nah, jadi dulu sering double Jack lah. Iya. Zaki dan Zaki merupakan pemimpin pada itu. Nah, lanjut aja ke poin utamanya. Kak Zaki ini kan merupakan mahasiswa di Universitas Padjadjaran jurusan Hubungan Internasional. Nah, masuknya itu nggak asal masuk. Nah, ternyata merupakan jalur, kalau tahun itu sebutnya SNMPTN. Kalau sekarang nyebutnya SNBP, bukan jalur rapot. Nah, itu kakak tuh bagi-bagi waktunya gimana Kak? Karena kan saya juga ketua OSIS juga lumayan pusing ternyata untuk membagi waktu dengan belajar, dan kebetulan ternyata Kak Zaki itu bisa masuk jalur SNBP yang merupakan wow banget lah, karena nilainya bisa rapi, terus ketua OSIS jalan. Itu gimana Kak? Oke. Pertama-tama aku biasanya metain dulu sih, kayak kira-kira apa sih yang harus kita perluin ketika kita pengen daftar di SNBP. Yang pertama pastikan kita harus memastikan bahwa kita tuh eligible di angkatan kita, di satu angkatan. Dan itu mungkin angkanya berbeda-beda, tapi nanti bisa ditanyakan ke guru BK-nya. Mungkin Bu Fipri ya, kalau di SMA ICL Kausar. Itu nanti bisa dilihat dulu kira-kira apa sih yang mendasari. Nah, yang aku lihat yang pertama tuh nilai. Gimana sih nilai kita tuh bisa progresif, kayak dari misalkan dari 85 terus ke 87, 89. Jadi memang trennya tuh positif kayak gitu, naik. Kemudian prestasi juga, apa sih prestasi yang udah kita dapat selama kita ada di SMA kayak gitu. Nah, pasti strategi-strategi yang aku lakukan itu nggak dari kelas 12 kan, itu udah telat ya kalau untuk SNBP. Tapi aku mulai dari kelas 10 sih. Dari kelas 10 aku coba buat pertama pasti pahamin dulu materinya, jangan dihafal. Karena kalau dihafal tuh pasti lupa, tapi kalau dipahami tuh nanti untuk aplikasinya itu lebih mudah. Jadi pasti lebih dipahami konsepnya kayak gimana. Kemudian di asrama kan ada waktu kosong tuh, itu bisa dipakai buat belajar. Apalagi kalau misalkan dulu aku ada kayak tutor sebaya gitu, nah itu bisa dipakai jadi media buat belajar juga. Kebetulan aku juga bantu teman-teman buat belajar, jadi itu jadi satu tempat juga buat aku nge-review ulang materi-materi yang udah aku pelajari kayak gitu. Nah, kemudian mungkin tadi udah disebut sama Cakra juga kan, alhamdulillah aku jadi presiden OSIS ya periode 2021. Nah, itu sebenarnya gampang banget sih untuk bagi waktunya, kan tadi juga disebut strategi ya. Nah, ketika misalkan aku kebetulan kelas IPS misalkan besok ada ujian, nah dan misalkan malamnya tuh ada coba rapat bareng gitu ya. Nah, itu kita bisa alokasikan ke teman-teman kita yang IPA. Dan kebalikannya, vice versa.
Jadi kayak karena kan organisasi itu bukan cuman dimiliki satu orang, tapi kan kita sebagai satu organisasi kan sekelompok orang ya, yang nggak semua orang itu dalam satu waktu tuh bersamaan ataupun berbarengan sibuknya. Jadi kita bisa mengalokasikan orang lain. Kayak misalkan kalau kita sibuk tapi orang lain nggak sibuk, coba kita kasih ke orang lain. Dan juga sebagai ketua ataupun presiden, itu kan tugasnya sebenarnya bukan micromanaging yang kayak kadep atau kadif melakukan kegiatan, tapi tugas kita tuh ya alokasi tugas ke mereka. Misalkan Cakra ketua OSIS, terus nanti ketua OSIS bisa ngasih tugas ke kadep-kadepnya, nanti Cakra membantu untuk manage dan membantu komunikasi antar kadep. Jadi nanti lebih mudah juga kayak gitu. Nah, itu sih paling strategi-strategi yang aku lakukan. Kenapa aku bisa coba ngebalancein antara gimana cara aku bisa dapat nilai bagus dan aktif juga di organisasi. Oh iya, jangan lupa juga satu lagi. Jangan sampai kita ngecewain guru sih. Itu pentingnya. Karena gini sih, kayak keberhasilan atau kesuksesan kita itu pasti ada hubungannya sama guru kan. Mau dilihat dari, kalau misalkan dari agama kan keberkahan. Tapi secara fisik nilai itu kayak gitu, Cak. Itu ada mungkin hubungannya. Iya, ada hubungannya. Karena ya tips juga ya, harus baik-baikin guru. Karena selain memang itu udah jadi kewajiban, itu bakal berpengaruh juga sama nilai kita. Maksudnya kayak kita nurut sama guru itu buat belajar, atau mungkin kalau misalkan kita remet, ya udah kita remet, tapi jangan coba buat rebel, jangan coba buat yang ngeberontak dalam artian lain gitu ya. Cuman kayak coba patuhin, coba taat aja ke guru gitu. Nanti juga pasti akan bagus juga hasilnya. Kayak gitu sih. Tadi ada hal unik nih kayak yang saya dengar. Tadi kan ada pemetaan mulai dari kelas 10 kayak nilainya. Nah, berarti kakak tuh untuk jadi ketua OSIS itu dari kelas 10 niatannya? Atau ketika masuk kelas 11 baru ada niatan nggak? Sebenarnya dulu nggak punya niatan untuk jadi ketos sih. Cuman dulu pas SMP aku udah jadi ketos juga. Udah. Aku ketos juga SMP. Tapi mungkin pas SMA mulai kayak malas deh waktu itu. Karena kan waktu itu sibuk paskib kan. Awal-awal, jadi kayak ayo udah paskib aja lah. Tapi makin kesini kayaknya aku pengen ngebawa satu hal yang baru di OSIS, jadi udah aku coba aja dulu. Kebetulan waktu itu juga calonnya ada 5 ya. Ya. Itu lumayan ketat juga untuk pencalonan ketua OSIS, cuman alhamdulillah bisa, dan akhirnya bisa membawa OSIS selama 1 tahun di 2021 kayak gitu. Berarti tadi strategi itu udah mulai dari nilai, terus bagi-bagi waktunya, sama adab-adabnya ke guru. Benar. Karena kan semua hal terlepas, karena di pendidikan pasti kan saling berikatan antara guru dan juga murid. Nah, ini Kak, bagi yang belum tahu, jadi tadi kan ada disebut prestasi. Nah, Kak Ahmad Zaki Rahman ini ketika SMA-nya pernah menjuarai perunggu kayak di KSN bidang geografi. Nah, berarti secara otomatis prestasi itu mendukung kakak dalam SNBP atau gimana Kak? Kalau dari aku sendiri ngelihat bahwa alhamdulillahnya medali perunggu yang aku dapat itu sangat membantu aku di SNBP ataupun di SNMPTN. Dan itu juga jadi salah satu indikator ya dalam SNM. Tapi sekali lagi mungkin reminder dikit kalau SNM atau SNBP ini bisa disebut sebagai jalur goib. Ya, alias jalur langit. Gak ada yang tahu apa aja indikator keberhasilannya, tapi bisa diterka, bisa dilihat, dan salah satunya adalah prestasi yang di-issue atau dikeluarkan oleh badan-badan yang resmi pemerintah. Nah, KSN itu salah satu lomba resmi dari Kemendikbudristek. Ada lain juga kayak misalkan opsi atau FLS2N dan lain sebagainya lah, ada LDBI segala macam. Nah, itu bisa juga teman-teman nanti masukin di SNM atau SNBP kayak gitu. Kayak gitu sih paling dari aku. Terus ini Kak, di universitas kan pasti ada organisasi juga nih Kak. Nah, Kakak kan udah ada pengalaman ketika SMA yang merupakan ketua dari organisasinya. Di universitasnya Kakak apakah tertarik atau mengikuti suatu organisasi atau gimana Kak? Oke. Mungkin kita bisa belah jadi 2 ya. Ada internal kampus sama eksternal kampus. Kalau dari internal kampus sendiri, itu aku sekarang aktif di namanya salah satu badan semi otonom di bawah BEM Unpad,
namanya Student Energy atau Unpad. Jadi mungkin teman-teman yang mau masuk Unpad juga nanti boleh banget join Student Energy. Jadi itu organisasi yang bergerak di bidang renewable energy, energi terbarukan. Fokusnya di climate education, dan nanti teman-teman bisa bareng-bareng buat ningkatin insight, buat ningkatin knowledge tentang renewable energy bareng-bareng di Student Energy. Dan itu kebetulan aku tahun ini jadi presidennya, jadi ketuanya. Di BSO Univ kayak gitu. Kemudian untuk eksternal kampus, aku ikut beberapa. Yang pertama mungkin aku sekarang lagi magang juga di kantor Unpad International Office. Itu aku jadi content writer dan copy editor, jadi penulis konten kayak gitu. Dan juga aku ini ada hubungannya juga sama KSN. Jadi aku sekarang jadi Deputy Director di bidang Capacity Development Competition di Ikatan Alumni Tim Olimpiade Geografi Indonesia. Jadi medalis-medalis itu. Dengan prestasi itu mendorong kakak juga ya di organisasinya? Benar. Nah, mungkin sneak peek dikit ya. Dengan aku dapat medal kemarin, tuh aku ikut 2 organisasi. Yang pertama Perhimpunan Pelajar Sains Nasional, itu namanya salah satu aliansi komunitas talenta muda Indonesia di bawah di bawah Kemdikbud juga. Dan sekarang aku di IATOGI, di Ikatan Alumni Tim Olimpiade Geo. Berarti kalau misalnya yang sudah juara tuh langsung ikut di sebuah organisasi itu kayak sebuah grup lah yang pernah menjuarai gitu? Nggak ini sih, nggak harus. Jadi kita harus mendaftar. Tapi harus ada medal ya. Harus ada syaratnya lah? Iya, syaratnya tuh medal gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman yang pengen juga bisa dicek juga. Kalau misalkan berniat juga, kalau di PPSN itu bisa nggak cuma Geo doang, jadi semua bidang KSN bisa ikut, atau OSN ya sekarang. Tapi kalau IATOGI karena namanya juga Tim Olimpiade Geo, jadi yang bisa itu medalis geografi, dan itu banyak banget kegiatan seru-seru juga sih, jadi worth it lah. Ya, jadi Kak Mojakri ini udah selain pinter bagi-bagi waktu ini udah bagus banget lah. Kak Zaki juga terkenal tuh sebagai kalau di alumni itu orang yang bijak, terus public speakingnya bagus banget. Karena waktu kakak jadi ketua itu dan saya itu masih SMP, Kak Zaki Ramadan itu udah biasa banget ngobrol-ngobrol di depan. Terus, nah ada tips gak sih Kak dari kakak yang merupakan juga jurusan hubungan internasional, kan pasti orangnya jago-jago ngomong gak? Nah kakak ada tips gak Kak biar nggak terlalu demam panggung lah kalau ngobrol di ini? Pasti jawabannya pembiasaan sih. Nah, pembiasaan itu bisa dimulai gini, gimana cara kita menjadi good speaker, kita harus jadi good listener. Kayak kita harus jadi pendengar yang baik. Ataupun ketika kita pengen menjadi penulis yang baik, kita harus menjadi pembaca yang baik. Nah, ketika kita pengen punya kemampuan public speaking yang mungkin lebih bagus, kita coba harus lebih banyak juga mendengar dari orang lain. Kita harus coba lebih banyak dengar juga dari contoh-contoh yang orang lain udah lakukan, public speaking kayak misalkan speech ataupun poetry kayak gitu segala macam. Nah, dari situ kita bisa memetakan kira-kira kayak gimana sih cara kita untuk public speaking kayak gitu. Nah, kayak gitu kita bisa membiasakan. Aku biasanya jujur aku kalau misalkan lagi mandi, biasanya aku suka speech. Misalkan tema ataupun topik yang lagi hangat kemarin misalkan tentang genosida di Palestina misalkan. Nah, aku sebagai anak HI kan masa dituntut juga ya. Jadi aku coba buat misalkan aku menempatkan diriku sebagai delegasi Indo di misalkan UNSC atau United Nations Security Council. Nah, itu aku coba gimana sih kira-kira stances aku, posisi aku sebagai delegasi Indo itu, kemudian aku coba speech aja di kamar mandi kayak gitu. Bahasa Indonesia tuh bahasa Inggris tuh? Kalau aku biasanya sambil latihan bahasa Inggris, aku pakai bahasa Inggris. Ataupun kalau misalkan pakai bahasa Indonesia juga bisa, kayak pidato-pidato juga kayak gitu, misalkan di depan orang, itu kayak bisa. Ataupun di depan cermin biasanya. Tapi aku biasanya sambil gabut kan mandi ya, biasanya aku sambil pidato, ataupun kayak speech. Ya sekitar 3 menit, 5 menitan lah. Asal aja ngomong, walaupun gak jelas ngomong apa, tapi at least dicoba aja dulu. Ngomongnya nanti biasanya ke bawah sendiri. Jadi kayak udah ada alurnya tuh, template-nya udah ada. Misalkan kayak orang bingung nih ngomong harus apa. Tapi ketika kita udah sering ngobrol sendiri atau ngomong ya ataupun speech gitu ya, nanti udah jelas kayak misalkan introduction-nya apa, terus nanti isinya apa, terus conclusion-nya apa. Itu udah bisa ke set sendiri gitu di otak. Jadi harus dengan pembiasaan.
Berarti cara Kak Jack ini cukup unik ya. Selain harus belajar dari orang lain, ternyata harus sering mencoba juga. Jadi udah merupakan pembiasaan kayak. Ya, benar. Nah, terakhir, apakah kakak ada kesan atau pesan untuk OSIS-OSIS selanjutnya yang merupakan kakak kan alumni ketua OSIS? Apakah ada pesan nggak Kak, untuk OSIS selanjutnya? Oke. Overall sih ya semangat aja sih untuk ngejalanin OSISnya karena ya satu-satunya organisasi yang ya resmi ya berarti ya jatuhnya di Al-Kausar lewat OSIS siswa tuh bisa menyalurkan suaranya, bisa menyalurkan aspirasinya, bisa menyalurkan bakat dan keterampilannya. Jadi harus dimaksimalkan dan dioptimalisasikan itu untuk OSISnya sendiri. Coba memberdayakan teman-temannya. Kalau misalkan teman-temannya sekiranya punya masukan bisa disampaikan juga ke guru-guru ataupun ke pembina kayak gitu. Nah, itu kan nanti kan bisa memudahkan keberlanjutan program kerja, kemudian ya bagaimana siswa-siswa nanti bisa terberdayakan atau terempowered kayak gitu. Nah, itu sih paling pesan dari aku dan selebihnya semangat buat ngejalanin OSISnya gitu. Berarti banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari Kak Ahmad Zakir Rahman ini, mulai dari pembelajaran, pembagian waktu, hingga ilmu public speaking yang aku baru tahu juga. Ternyata bukan sebuah kebetulan belajar public speaking itu, bukan soal bakat lah. Namun semua hal itu bisa dicapai apabila ada pembiasaan kayak. Nah, mungkin cukup sekian aja. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Podcast obrolan santai antar kita. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.